Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan tentang pentingnya mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita, terutama melalui kehadiran Roh Kudus. Dalam konteks dunia yang semakin kompleks ini, banyak dari kita merasa terjebak dalam kekhawatiran dan ketidakpastian. Yesus berbicara kepada murid-murid yang pada saat itu hidup dalam masa-masa yang sulit, di mana Dia menjanjikan akan kehadiran Roh Kudus untuk menuntun mereka. Hari ini juga kita akan diingatkan bahwa Roh Kudus adalah penolong kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Roh Kudus bukan hanya sebagai penghibur, tetapi Roh Kudus juga menuntun dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi keputusan penting, kita perlu berdoa dan meminta bimbingannya. Mungkin ada di antara kita yang diperhadapkan pada pilihan hari ini ya, tentang karir atau mungkin keputusan hidup yang lainnya. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita berdoa dan mencari bimbingan Roh Kudus karena Dia ingin kita berkomunikasi dengannya setiap saat dan keputusan yang kita ambil ada di dalam pimpinannya. Saat kita mengalami masa sulit, seringkali kita bisa merasa diri kita itu sendiri. Namun kita perlu mengingat bahwa Roh Kudus senantiasa ada untuk mengingatkan kita akan janji-janjinya. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang punya teman atau mungkin kita juga pernah mengalami di mana saat kita mengalami kesulitan dalam hidup, pergumulan atau tantangan, kita boleh mendapatkan kekuatan dan pengharapan ketika kita berdoa. Ketika kita membaca firman di mana Roh Kudus mengingatkan setiap kita untuk tidak menyerah. Kadang tanpa sadar ya, tanpa terpikir dalam diri kita langsung datang pada Tuhan, kita percayakan bimbingannya, dan di sana Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Demikian juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya yakin dan percaya kalau hari ini ya kita dalam pengambilan keputusan, dalam pengambilan kebijakan, ketika kita mengandalkan Roh Kudus, saya yakin dan percaya Roh Kudus akan senantiasa memimpin menyertai setiap langkah kita. Di mana setiap keputusan, bahkan mungkin hal kecil sekalipun itu penting ya bagi Tuhan. Nah, di mana kita perlu lebih peka terhadap suara Roh Kudus. Misalnya kita di tempat kerja, berinteraksi dengan orang, di lingkungan di mana kita berada, biarlah setiap kita senantiasa peka akan pimpinan Roh Kudus. Dalam beberapa kali, dalam beberapa kesempatan ketika saya bertemu dengan orang, begitu ya, saya selalu rindu terus peka akan pimpinan Roh Kudus. Apa yang mau saya katakan, apa yang mau saya lakukan ya. Tadi dalam perjalanan pulang, habis ngantar anak-anak sekolah, saya sengaja pulang karena ada sedikit hal yang harus saya selesaikan. Saya dalam perjalanan saya minta Roh Kudus tolong berikan hikmat. Saya tahu ketika pintu tertutup,
Tapi saya tahu tidak semua pintu yang tertutup itu terkunci. Artinya tetap ada peluang. Dan di sana saya percaya Roh Kudus sudah mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara, penting sekali untuk kita terus mengandalkan Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi ketika kita percaya, kita menyerahkan segala sesuatunya, saya yakin dan percaya Dia akan senantiasa membimbing, menyertai perjalanan, keputusan yang kita ambil dan yang kita lakukan. Dalam satu kutipan Timothy Keller berkata, kita tidak bisa mengubah hati kita sendiri. Tapi Roh Kudus dapat memberi kita hati yang baru. Dan itu adalah dasar dari hidup yang berbuah. Melalui kutipan ini kita diingatkan bahwa perubahan sejati datang dari Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Kalau Roh Kudus bisa mengubah hati kita, saya yakin dan percaya Roh Kudus juga bisa mengubah hati orang lain. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Dan kiranya Allah Roh Kudus yang menolong memampukan setiap kita dalam kita menjalani hari-hari kita. Mari kita renungkan di dalam perjalanan hidup kita. Adakah hal-hal yang sampai hari ini kita belum serahkan kepada Tuhan? Apakah itu relasi kita, pekerjaan kita, keputusan kita, kehidupan masa depan, dan lain sebagainya? Sudahkah kita senantiasa meminta bimbingan, pimpinan dari Allah Roh Kudus kita? Atau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri? Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk setiap kita berdoa ya, setiap pagi. Untuk kita boleh meminta bimbingan Roh Kudus supaya sepanjang hari ini langkah kita adalah langkah iman di mana kita percaya bersama dengan Dia kita bisa melewatinya. Mari kita merasakan bimbingan Roh Kudus di dalam setiap aspek kehidupan kita dengan kita terus mengasah dan kita boleh lebih peka sehingga dalam kepekaan itu kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara tetap mengandalkan Tuhan dan mendengar suara Roh Kudus karena ini adalah kunci untuk kita boleh menjalani kehidupan yang penuh pengharapan dan tujuan. Mari kita terbuka terhadap bimbingannya dan kita akan menemukan kekuatan dan penghiburan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita berdoa, untuk kita meminta kiranya Tuhan membantu kita semakin peka terhadap suara Roh Kudus dan pimpinannya, dan kita juga boleh merasakan akan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Tuhan, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu yang menghibur dan menuntun kami. Bantu kami untuk mengandalkan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami. Ajar kami untuk peka terhadap bimbingan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa membimbing, menyertai, menolong, memampukan setiap kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Untuk hidup kita boleh senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.